Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh berkah. Hari ini kita akan berbincang tentang satu sayuran yang sangat akrab di meja makan kita, yaitu sayur kangkung. Bagi sebagian orang, kangkung sering dianggap makanan sederhana. Namun, siapa sangka di balik kesederhanaannya, kangkung menyimpan manfaat luar biasa, terutama bagi para lansia. Kangkung adalah sayuran hijau yang tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Sayuran ini sering dimasak dengan cara ditumis, dijadikan sayur bening, atau bahkan digoreng dengan tepung. Kangkung dikenal sebagai sayuran yang murah, mudah didapat, tapi kaya nutrisi. Di dalam kangkung terkandung vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Bagi para lansia, nutrisi ini bukan sekadar tambahan, melainkan penjaga kesehatan harian. Mari kita bahas satu persatu manfaat kangkung bagi kesehatan lansia. Menjaga kesehatan mata. Kangkung kaya vitamin A dan beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata. Membantu mencegah gangguan penglihatan pada usia lanjut. Menguatkan tulang. Kalsium dan fosfor dalam kangkung berperan menjaga kepadatan tulang, sehingga lansia lebih terhindar dari osteoporosis. Mencegah anemia. Zat besi pada kangkung membantu pembentukan sel darah merah, sehingga lansia tidak mudah lemas dan tetap berenergi. Membantu pencernaan. Kandungan seratnya baik untuk pencernaan, sehingga mencegah sembelit yang sering dialami oleh orang lanjut usia. Menurunkan risiko penyakit kronis. Antioksidan dalam kangkung membantu melawan radikal bebas, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Mari kita dengarkan sebuah cerita inspiratif. Ada seorang ibu bernama Ibu Aminah, berusia 68 tahun. Sehari-hari beliau tinggal bersama anak dan cucunya. Seperti kebanyakan lansia, beliau dulu sering mengeluh sakit pinggang, mudah lelah, bahkan sering sembelit. Namun, setelah mendapat saran dari dokter dan mulai rutin mengonsumsi kangkung, baik ditumis maupun direbus sebagai lalapan, perlahan keluhan beliau berkurang. Tubuh beliau menjadi lebih bugar, tidur lebih nyenyak, dan yang paling penting beliau merasa lebih semangat untuk beraktivitas. Bahkan sekarang, Ibu Aminah rutin mengajak cucunya jalan pagi sambil membawa bekal sayur kangkung. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan hanya dari obat, tapi juga dari pola makan yang benar dan pilihan makanan sehari-hari. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi kangkung untuk lansia? Pilih kangkung segar, berdaun hijau cerah. Cuci bersih dengan air mengalir sebelum dimasak. Sebaiknya dimasak dengan cara ditumis sebentar atau direbus. Jangan terlalu lama agar vitaminnya tidak hilang. Hindari penggunaan terlalu banyak minyak atau bumbu berlebihan. Bisa juga dicampur dengan sayuran lain agar lebih bervariasi. Sahabat sehat semua, menjaga kesehatan di usia lanjut tidaklah sulit. Salah satunya dengan mengonsumsi sayuran sederhana seperti kangkung. Ingat, kesehatan adalah investasi yang tak ternilai harganya. Mari kita rawat tubuh ini dengan baik, karena tubuh sehat akan membuat masa tua tetap bahagia, aktif, dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat, penuh semangat, dan bahagia bersama keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang satu sayuran hijau yang sering hadir di dapur kita, yaitu sayur sawi. Walau sederhana, ternyata sawi menyimpan segudang manfaat, khususnya untuk para lansia. Mari kita telusuri bersama. Sawi adalah sayuran hijau yang termasuk keluarga Brassicaceae, sama dengan kubis dan brokoli. Ada berbagai jenis sawi, seperti sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy. Sawi mudah ditemukan di pasar maupun supermarket, murah harganya, dan bisa diolah menjadi berbagai masakan, tumis sawi, sup, hingga campuran mie. Di balik kesederhanaannya, sawi kaya akan vitamin C, vitamin K, kalsium, zat besi, serat, dan antioksidan. Inilah yang menjadikannya sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk lansia. Mari kita bahas lebih dalam tentang manfaatnya. Menjaga kesehatan tulang. Vitamin K dan kalsium dalam sawi membantu memperkuat tulang,
mencegah kerapuhan, serta menurunkan risiko osteoporosis pada lansia, menyehatkan pencernaan. Kandungan serat tinggi membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Masalah yang sering dialami lansia, meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C dalam sawi berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang flu maupun infeksi. Menyehatkan jantung. Antioksidan dan serat membantu menurunkan kadar kolesterol, sehingga risiko penyakit jantung pada lansia bisa ditekan. Mendukung fungsi otak. Kandungan folat pada sawi membantu menjaga fungsi otak, mendukung daya ingat, dan menurunkan risiko pikun atau demensia. Mari kita simak sebuah kisah. Ada seorang bapak bernama Pak Hadi, berusia 70 tahun. Dahulu beliau sering merasa cepat lelah, lututnya nyeri, dan sering lupa meletakkan barang. Anaknya kemudian menyarankan agar Pak Hadi lebih banyak mengonsumsi sayuran hijau, salah satunya sawi. Setiap pagi, istrinya membuatkan sop sawi dengan tahu dan sedikit ayam rebus. Perlahan-lahan, tubuh Pak Hadi terasa lebih segar, pencernaan lancar, dan daya ingatnya membaik. Kini, beliau rutin ikut pengajian dan bercengkrama dengan cucunya tanpa mudah kelelahan. Cerita ini memberi pelajaran bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa memberikan manfaat besar, terutama di usia lanjut. Supaya manfaat sawi maksimal, berikut tipsnya. Pilih sawi segar, daunnya hijau cerah dan tidak layu. Cuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan pestisida. Masak dengan cara direbus sebentar, ditumis ringan, atau dijadikan sup. Hindari memasak terlalu lama agar vitamin tidak hilang. Kombinasikan dengan protein sehat seperti tahu, tempe, atau ikan. Konsumsi secara rutin, minimal 2-3 kali dalam seminggu. Sahabat sehat semua, menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal obat, tapi juga pola hidup dan makanan sehari-hari. Sayur sawi, meski sederhana, bisa menjadi sahabat setia di masa tua. Sahabat sehat semua, menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal obat, tapi juga pola hidup dan makanan sehari-hari. Sayur sawi, meski sederhana, bisa menjadi sahabat setia di masa tua. Mari kita biasakan makan sayuran hijau, agar tubuh tetap kuat, pikiran segar, dan hidup bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, dan penuh semangat. Hari ini kita akan berbincang tentang sayur kacang panjang. Sayuran sederhana yang sering kita jumpai di pasar atau bahkan di kebun samping rumah. Meskipun terlihat biasa, ternyata kacang panjang punya manfaat luar biasa bagi kesehatan. Khususnya untuk para lansia, kacang panjang adalah tanaman merambat dengan buah panjang berwarna hijau. Di dapur Indonesia, kacang panjang sering diolah menjadi tumis, urap, lalapan, atau bahkan sayur bening. Namun, yang menarik adalah kandungan gizinya. Kacang panjang kaya vitamin A, vitamin C, folat, protein nabati, kalsium, magnesium, dan serat. Jangan anggap remeh, nutrisi ini sangat penting untuk mendukung kesehatan tubuh, terutama pada usia lanjut. Mari kita ulas satu persatu manfaat kacang panjang bagi kesehatan lansia. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat membantu menurunkan kolesterol jahat, sedangkan antioksidan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Menyehatkan tulang. Kacang panjang mengandung kalsium, magnesium, dan fosfor yang baik untuk kepadatan tulang. Mencegah osteoporosis pada lansia. Menyehatkan pencernaan. Serat tinggi membuat usus lebih sehat, mencegah sembelit, dan mendukung bakteri baik di usus. Mencegah anemia. Kandungan zat besi dan folat membantu pembentukan sel darah merah, sehingga lansia tidak mudah lemas. Meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C memperkuat imun, mencegah infeksi, dan mempercepat pemulihan jika sakit. Mendukung fungsi otak. Kandungan folat dan mineral dalam kacang panjang baik untuk kesehatan otak, membantu daya ingat, dan mengurangi risiko demensia. Mendukung gula darah stabil. Indeks glikemiknya rendah. Cocok untuk lansia yang memiliki diabetes atau ingin mencegah kenaikan gula darah. Mari kita simak sebuah kisah nyata. Ada seorang nenek bernama Bu Sumarni, berusia 72 tahun.
Beliau tinggal bersama cucunya di desa. Sehari-hari, Bu Sumarni sering mengeluh cepat lelah, lutut kaku, bahkan sering sembelit. Suatu hari, tetangganya menyarankan agar beliau rutin mengonsumsi kacang panjang. Awalnya hanya seminggu sekali, ditumis dengan tempe. Namun, lama-kelamaan, beliau terbiasa memakannya hampir setiap hari. Hasilnya, Bu Sumarni merasakan perubahan. Pencernaannya lancar, badannya terasa lebih ringan. Bahkan ia bisa kembali aktif berkebun. Sekarang, setiap panen kacang panjang di kebunnya, beliau selalu berbagi dengan tetangga. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perubahan sederhana dalam pola makan dapat memberikan hasil besar bagi kesehatan. Mengapa kacang panjang begitu bermanfaat? Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Vitamin A menjaga kesehatan mata. Penting untuk lansia yang mulai mengalami gangguan penglihatan. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang memperlambat penuaan sel. Serat mengikat kolesterol dan memperlancar pencernaan. Magnesium dan kalsium menjaga irama jantung tetap stabil. Folat penting untuk fungsi otak dan pembentukan sel darah merah. Dengan kata lain, kacang panjang adalah paket lengkap nutrisi untuk masa tua yang sehat. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi kacang panjang? Pilih kacang panjang segar, berwarna hijau cerah, tidak layu. Cuci bersih sebelum dimasak. Masak dengan cara direbus sebentar, ditumis cepat, atau dijadikan lalapan. Hindari memasak terlalu lama agar vitamin tidak hilang. Kombinasikan dengan sumber protein sehat, tahu, tempe, ikan, atau ayam rebus. Konsumsi rutin 2-3 kali seminggu. Coba kita bayangkan, masa tua yang sehat adalah masa tua yang tetap aktif, bisa bercengkrama dengan cucu, berjalan di pagi hari, dan tetap tersenyum tanpa beban penyakit. Kacang panjang hanyalah salah satu kunci. Namun, jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat, olahraga ringan, cukup minum air, dan hati yang tenang, maka hidup di usia lanjut akan lebih berkualitas. Pertanyaan: apakah kacang panjang aman untuk penderita asam urat? Jawaban: aman, asalkan dikonsumsi dalam porsi wajar dan tidak berlebihan. Pertanyaan: apakah kacang panjang bisa dikonsumsi mentah? Jawaban: bisa sebagai lalapan, tetapi pastikan dicuci bersih. Pertanyaan: apakah kacang panjang cocok untuk penderita diabetes? Jawaban: ya, karena rendah kalori dan rendah indeks glikemik. Sahabat sehat semua, menjaga kesehatan lansia bukanlah hal sulit. Cukup dengan memilih makanan yang tepat. Salah satunya kacang panjang. Kita bisa mendapatkan tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih bahagia. Mari kita biasakan memasukkan sayuran hijau, termasuk kacang panjang, dalam menu sehari-hari. Semoga dengan ikhtiar kecil ini, Allah memberikan kesehatan yang panjang umur dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.